Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke guys, kali ini gua akan sedikit membahas tentang sebuah berita yang sebenarnya lagi hangat di kalangan dunia trading ya, di dunia cryptocurrency juga, yang mungkin teman-teman yang update sudah tahu apa itu kira-kira yang akan gua bahas. Tapi gue akan coba mengulas berita tersebut agar teman-teman ini bisa paham, dan gue akan berikan pendapat gue di dalam video tersebut supaya teman-teman bisa sama-sama teredukasi dan kita bisa sharing terkait dengan hal yang nanti akan kita bahas ini begitu. Yaitu gue mendapatkan berita, baru saja gue mendapatkan berita dari grup Telegram yang mana ini dari Detik News ya. Bertemu Wamendak, Bamsud bahas aturan hingga bursa kripto di RI. Jakarta, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mendukung gagasan Kementerian Perdagangan soal bursa kripto di Indonesia. Sebab hal itu diyakini bakal menciptakan ekosistem kriptografi yang lebih baik di tanah air. Sampai sini sih masih oke, kita akan coba lagi. Dalam pertemuannya dengan Bamsud di Jakarta Selasa 15 Februari 2022, Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Jerry Sambuaga menyampaikan bursa kripto akan memberikan kepastian usaha, kepastian hukum, dan perlindungan investor dan konsumen kripto di Indonesia, serta sangat penting untuk mengawasi perdagangan kripto. Kepada Bamsud, Jerry menginformasikan pelanggan aset kripto yang terdaftar di Indonesia sudah mencapai 11,2 juta, melesat jauh dibanding tahun 2020 yang berkisar di bawah 5 juta orang maksudnya ya. Sepanjang tahun 2021, transaksi aset kripto sudah mencapai 859,4 triliun atau rata-rata per hari mencapai 2,3 triliun, naik signifikan dari periode 2020 sebesar 65 triliun. Nilai tersebut baru dari transaksi perdagangan aset kripto yang dilakukan di dalam negeri. Masih banyak WNI khususnya milenial usia 30 tahunan yang melakukan transaksi perdagangan aset kripto di luar negeri. Jika dijumlahkan seluruhnya, nilai transaksi kripto dari WNI bisa jadi berkali lipat dari jumlah 859,4 triliun, ulas Bamsud usai bertemu Jerry Sambuaga. Karenanya sangat penting bagi Indonesia menghadirkan bursa kripto sehingga bisa menarik para investor muda maupun investor luar negeri melakukan transaksi kripto di dalam negeri, sekaligus memaksimalkan potensi yang bisa didapatkan negara dari sektor perpajakan, sambungnya. Bamsud juga mendukung Kementerian Perdagangan dan Bapepti yang saat ini sedang memperdalam peraturan terkait robot trading dalam bentuk software dan sejenisnya. Aturan yang rigid menurut Bamsud bakal mengurangi penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga lebih aman dalam memilih robot trading yang telah memenuhi standarisasi yang ditetapkan Bapepti. Kementerian Perdagangan berperan mengeluarkan surat izin usaha penjualan langsung atau CUPL robot trading agar bisa digunakan dalam trading di pasar modal maupun perdagangan aset kripto. Robot trading tersebut terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang saat ini sedang dikaji oleh Bapepti. Persyaratan tersebut misalnya robot trading harus memiliki izin dari pialang atau terafiliasi dengan salah satu pialang yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Untuk pialang berjangka maupun OJK, untuk pialang pasar modal, papar Bamsud. Ia menjelaskan Kementerian Perdagangan, Bapepti, dan berbagai stakeholders lainnya seperti APLI dan AP2LI yang bernaung di bawah Kadin Indonesia harus terus meningkatkan edukasi dan literasi terkait perkembangan ekonomi digital ke berbagai kalangan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang jelas sekaligus bisa membedakan antara money game, ponzi, multi level marketing, robot trading, kripto, dan berbagai hal seputar ekonomi digital lainnya. Bamsud menuturkan dalam pertemuan G20 di Glasgow, ekonomi digital sudah masuk dalam 5 topik besar yang diperbincangkan dan menjadi working paper di setiap kementerian. Topik lainnya antara lain climate change, penurunan emisi karbon, UMKM, dan kesehatan. Posisi Indonesia sebagai pemimpin G20 harus dimaksimalkan untuk menjadi Indonesia sebagai leader dalam pengembangan ekonomi digital dunia berbasis kripto, robotik, dan sejenisnya. Untuk itu Indonesia harus memberikan contoh, misalnya dengan memasukkan sektor ekonomi digital
dalam Omnibus Law sektor keuangan maupun mengaturnya secara tersendiri melalui Undang-Undang Ekonomi Digital. Pilihan mana yang terbaik kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan parlemen. Selain melalui peraturan perundang-undangan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan menghadirkan Kementerian Ekonomi Digital. Bamsud menambahkan, sesuai klarifikasi Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tonggam L. Tobing, OJK tidak melarang perbankan melayani transaksi keuangan pedagang aset kripto. Pelarangannya adalah bank tidak boleh menjadi agen penjual kripto atau menempatkan asetnya dalam bentuk kripto. Hal ini sesuai pasal 6 dan pasal 7 UU Perbankan yang mengatur tentang jenis usaha bank yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan kegiatan usaha perdagangan komoditi. Namun sebagaimana ditegaskan Satgas Waspada Investasi OJK Tonggam L. Tobing, perbankan tetap bisa melayani transaksi jasa keuangan nasabahnya sebagai lembaga intermediasi. Bank menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit. Perdagangan aset kripto atau investor tetap bisa difasilitasi bank untuk kelancaran transaksi keuangannya maupun untuk kebutuhan pendanaan maksudnya, urai Bamsud. Sebagai informasi, saat ini terdapat 11 perusahaan plus 4 perusahaan baru pedagang aset kripto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, antara lain Indodax, Toko Kripto, Jipmex, IDX, Pintu, Luno, dan Koinku. Oke, jadi ini adalah berita yang barusan gua dapat. Jadi Bamsud atau Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, saat ini memang sedang sangat menyoroti sekali dunia kripto, dunia robot trading, karena memang ini sekarang lagi viral sekali, begitu ya. Sebenarnya kalau saya ditanya, apakah saya setuju tentang legalisasi kripto itu sendiri, begitu ya, tentang bagaimana mengatur regulasi tentang kripto itu sendiri, ya sure, gua sangat sepakat untuk adanya aturan yang benar-benar mendalam tentang bagaimana regulasi kripto berlaku di Indonesia, begitu. Cuman ada cumannya nih ya, syarat-syarat diberlakukannya kripto ini harus benar-benar dipenuhi sekali, karena kita tahu bahwa kripto ini akan bernilai bila mana harga tersebut disepakati bernilai oleh sejumlah orang, begitu. Jika koin yang akan kita jual, kripto yang akan kita jual di Indonesia, yang akan kita berlakukan di Indonesia ini ingin dianggap bernilai di Indonesia, maka perlu adanya kesepakatan bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri, begitu. Jadi menurut saya harus benar-benar dimatangkan regulasi untuk kripto itu sendiri, begitu. Jadi kalau memang kita ingin agar diberlakukannya undang-undang yang benar-benar mengatur tentang kripto, regulasi atau aturan yang mengatur tentang kripto, maka saran saya harus benar-benar dipikirkan. Pertama, apakah kripto yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan saat ini untuk kita berlakukan di Indonesia ini, apakah negara akan membuat kriptonya sendiri seperti China? Tidak menutup kemungkinan, begitu ya. Atau mungkin dari pihak bank-bank besar di Indonesia yang kita tahu seperti BCA, Mandiri, BRI dan sebagainya akan membuat kripto dia sendiri, begitu. Apakah mungkin itu dilakukan? Ya, kita tidak menutup kemungkinan. Dan kembali lagi, kalau memang seandainya bank-bank inilah yang membuat kripto, gua sangat sepakat, karena memang perlu adanya dukungan daripada perbankan untuk melancarkan dunia kripto ini sendiri. Karena percuma kalau regulasi tidak dibuat juga, ya banyak orang Indonesia yang akhirnya menginvestkan dananya, melakukan investasi melalui mata uang kripto tadi, begitu ya. Ada yang ke BTC, ada yang ke Ethereum, ada yang ke Binance dan sebagainya, sehingga Indonesia sendiri, pemerintah atau negara tidak bisa mengontrol jalannya aliran dana yang masuk maupun keluar, begitu. Apalagi kalau kita ketahui saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai exchanger kripto terutama, yang mana itu di luar daripada izin daripada Bapepti, yang tidak mengantongi izin dari Bapepti, yang mana ini adalah exchangers dari luar. Ketika mereka melakukan transaksi, kita bisa tahu itu transaksinya ada, tapi kita tidak bisa mengetahui apakah dan siapakah yang melakukan transaksi ini, begitu. Dengan nilainya dan sebagainya, mereka hanya menampilkan nomor wallet tanpa identitas yang jelas, sehingga menurut gua sangat rawan sekali tindak kriminal di sana, sangat rawan sekali disalahgunakan. Apalagi kita tahu ya,
Jika ada mungkin, kalau gua tidak salah, tapi teman-teman boleh mengkoreksi bila ada omongan gua yang salah. Tapi bila mana kalau ada sejumlah pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi misalnya, mereka melakukan transaksi melalui kripto, apakah mungkin? Oh, sangat mungkin sekali begitu. Jika tidak diregulasi dengan baik, jika penggunaan kripto tersebut dilakukan melalui exchangers yang berada di luar negeri itu sendiri, seperti mungkin kita bisa lihat ada Trust Wallet begitu. Di Trust Wallet itu kita tahu tuh bahwa ada wallet A bisa bertransaksi dengan wallet B. Tetapi apakah kita tahu siapa yang melakukan transaksi? Tentu tidak. Dan pembuktiannya sangat sulit sekali di situ. Artinya rawan sekali tindak pidana di sana begitu. Nah, sehingga pemerintah harus benar-benar mendalami itu begitu. Pemerintah harus benar-benar secara jeli melihat apakah jika diberlakukannya regulasi kripto, bagaimana tingkat keamanan bagi para investor, tingkat keamanan bagi rakyat Indonesia, masyarakat yang ketika ingin melakukan invest itu seaman apa begitu. Dan kripto yang dibeli oleh masyarakat adalah kripto mana. Saran saya kepada pemerintah mungkin bisa melakukan pengesahan terhadap kripto-kripto yang benar-benar dibuat di Indonesia dan oleh perbankan itu sendiri. Misalnya kalau kita mau buat, bisa saja gitu dari bank BCA misalnya membuat kripto, misalnya kripto BCA misalnya, atau bank BRI membuat kripto BRI, dan gue yakin itu akan lebih terpercaya karena memang bank yang membuat itu begitu, bukan hanya personal. Karena kita boleh lihat track record ke belakang, banyak sekali orang-orang yang menggunakan kripto ini sebagai bahan untuk melakukan tindak pidana penipuan begitu. Mereka mengenerate sebuah kripto, mereka ciptakan satu buah kripto yang mana tidak diketahui siapa pembuatnya, lalu mereka menghimpun dana masyarakat, akhirnya diberlakukan pump and dump di sana. Atau juga bisa jadi mereka memberlakukan disable trade ketika orang melakukan trade, harga sudah tinggi, mereka cut dari atas sehingga pajaknya menjadi sangat tinggi sekali. Nah, nanti gua akan melakukan sesi membuat video membahas tentang bagaimana cara kerja para pelaku atau mafia kripto di Indonesia ya. Nanti gua akan bahas di sesi tersendiri tentang mafia-mafia kripto ini bagaimana cara kerjanya ya. Jadi sebenarnya banyak sekali celah pidana yang bisa dilakukan atau celah kejahatan yang berdampak merugikan masyarakat jika itu disahkan secara terburu-buru tanpa digodok, tanpa memikirkan tingkat keamanan bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga kalau gua ditanya apakah saat ini Indonesia bisa membuat kripto itu, ya tentu saja bisa begitu, tentu saja bisa. Tetapi bagaimana cara menanggulangi, bagaimana cara benar-benar membuat pagar-pagar agar aman bagi masyarakat, agar masyarakat yang ketika melakukan transaksi kripto ini benar-benar bisa kita deteksi kemanapun aliran dana kripto ini berjalan begitu. Jadi untuk kripto itu sendiri saya bisa berkomentar seperti itu. Cuman ada yang menarik di artikel yang gua baca begitu ya. Di sini kita bisa melihat ada kalimat bahwa Kementerian Perdagangan berperan mengeluarkan surat izin usaha penjualan langsung atau SUPL bagi robot trading. Sebenarnya kan tidak ada nyambung-nyambungnya antara kripto dengan robot trading. Kalau untuk kripto disahkan di Indonesia, gua sepakat. Tetapi kalau untuk dilegalkannya robot trading dengan seolah-olah mengeluarkan SUPL agar robot trading tersebut bisa dijual secara berjenjang, ya menurut gua ini sangat berbahaya. Justru akan timbul banyak sekali skema-skema Ponzi dengan berbagai cara, dengan berbagai exit plan yang mana akan sangat merugikan sekali untuk masyarakat begitu. Jadi kalau ditanya apakah gue setuju, tentu saja tidak. Gue bisa paparkan ini karena gue paham betul bagaimana cara kerja para mafia robot trading ini melakukan the perfect crime lah ya. Mereka menggunakan regulasi untuk menjadi tameng, padahal ini hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Ini yang berbahaya sebenarnya. Jadi jika pemerintah membuka pintu ini, terutama Bambang Susatyo selaku Ketua MPR, gua apresiasi sekali karena dirinya sangat berpikir tentang perkembangan teknologi di Indonesia, perkembangan digital aset di Indonesia. Tetapi jika robot trading pada akhirnya harus dimajukan untuk untuk mengembangkan digital aset di Indonesia, menurut gua justru itu adalah sebuah kemunduran, bukan sebuah kemajuan. Simpelnya begini,
robot trading. Apakah di luaran sana, di luar negeri sana, coba boleh di research lah. Mungkin Pak Bamsud ini bisa menjadi masukan ya. Pak Bambang Susatyo mungkin bisa melakukan searching atau research begitu ya. Di luar negeri apakah orang-orang melakukan trading benar-benar menggunakan robot? Coba pikirkan. Seperti misalnya kita lihat di Indonesia saat ini banyak sekali orang-orang yang mengaku pembuat robot begitu ya. Kalau gua bisa buat robot, gua nggak akan jual ke orang. Apalagi kalau robot tersebut menguntungkan, gua akan buat dan gua pakai sendiri sebagai alat gua atau medium gua untuk melakukan trading. Kalau memang benar-benar menguntungkan. Tetapi kita harus lihat robot trading tersebut tidak bisa dipakai di dalam semua kondisi gitu. Dan gua yakin Pak Bamsud tuh perlu banyak untuk melakukan research terlebih dahulu terhadap robot trading sebelum membuat wacana ini begitu. Karena ini akan sangat berbahaya sekali. Sebentar lagi 2024 dikhawatirkan ini akan membuat citra seorang Bambang Susatyo itu akan jatuh tuh. Ini gua bicara secara fair-fairan saja ya. Gua tidak ada kepentingan apapun. Intinya jika robot trading dilegalkan, maka di situ akan begitu banyak timbul peluang-peluang atau jalan-jalan menuju kejahatan, menuju kriminal begitu. Apalagi dilakukan secara berjenjang begitu. Jelas sebenarnya program-program yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ya, termasuk dengan segala jenis stakeholdernya seperti APLI dan AP2LI, jelas itu sudah baik sekali ketika mereka melakukan filter ya. Ada orang yang ingin mengajukan SIUPL itu harus ada produk yang benar-benar dijual, sehingga unsur dari multi level marketing, unsur dari penjualan langsung yang berjenjang tadi ini benar-benar terjaga begitu. Tidak dikotori oleh akal-akalan begitu. Tetapi jika dilakukan dengan robot trading, menurut gue ini sangat berbahaya begitu. Menurut gue ya, ini kalau berita ini sebenarnya dibaca oleh luar negeri bahwa kita akan melakukan legalisasi terhadap robot trading, maka kita akan diketawai oleh begitu banyaknya negara-negara di luaran sana. Ayo kita lihat. Gue pernah dengar nih, ada salah satu robot trading lah di Indonesia yang mengaku bahwa ini robot trading kita ini buatan Amerika nih katanya. Mister siapa gitu, buatan Amerika. Pertanyaan gue satu, kalau memang itu robot trading ada, itu robot trading bagus, kenapa nggak dijual di Amerika? Kenapa harus dijual di Indonesia? Karena orang Amerika pengennya itu trading manual, trading sendiri begitu. Dan mereka yakini bahwa trading sendiri itu lebih bisa mendapatkan keuntungan daripada kerugian begitu. Dan orang-orang Amerika itu pintar begitu. Sementara orang Indonesia itu mudah untuk dibodoh-bodohi begitu. Dianggap itu dia bisa mendapatkan keuntungan hanya dalam waktu singkat, bagaikan sulap yang simsalabim bisa langsung dapat uang begitu. Itu yang sebenarnya berbahaya kan. Nah, lalu sekarang tiba-tiba dari seorang ketua MPR, sorry ya, gue bukan maksud untuk membatalkan gagasan daripada ketua MPR. Menurut saya bagus, tetapi perlu ada orang-orang sekitarnya juga memberikan masukan kepada ketua MPR ini sendiri, kepada Pak Bamsud itu sendiri begitu. Tidak serta-merta melakukan legalisasi terhadap digital aset di Indonesia ini harus juga dengan melegalisasi robot kripto, karena ini adalah dua hal yang berbeda. Dan kalau ditanya dampaknya, resikonya akan sangat besar sekali ketika robot trading ini disahkan atau dilegalkan begitu. Pertama kita harus tahu begitu, fungsi daripada robot trading itu apa. Apakah dengan disahkannya robot trading ini akan mengangkat perekonomian? Tentu menurut saya tidak ada nyambung-nyambungnya juga begitu. Makanya saya mau tahu nih kepentingan Pak Bamsud ini apa nih ketika ingin diangkatnya robot trading ini untuk supaya bisa dilegalisasi ini apa begitu. Makanya nanti kita akan cek begitu ya. Yang pasti ini adalah wacana daripada ketua MPR itu sendiri begitu. Yang pasti kalau robot trading di multi level kan, maka gua berani pastikan di sana punya potensi dan dapat kita duga adanya tindak pidana penipuan di sana begitu. Sangat berpotensi sekali masyarakat itu dirugikan begitu. Apalagi katanya robot ya. Ya kita tahulah sekarang banyak sekali robot-robot trading di Indonesia yang berlaku, robot-robot trading yang berjalan di Indonesia. Apakah maksimal? Tentu tidak. Boleh teman-teman lakukan pengecekan deh. Teman-teman boleh sambil mohon maaf buang air besar di kamar mandi, iseng-iseng buka Google itu. Orang yang kaya dengan cara trading robot itu apakah ada? Tentu tidak gitu. Gue sudah lakukan itu, gue sudah cek. Yang ada pada saat gue searching itu, yang muncul adalah orang kaya karena jualan robot trading.
yang berhasil ngibulin begitu banyak orang di Indonesia begitu. Nah ini kan yang sebenarnya gua rasa Pak Bamsud tuh perlu mengkaji itu gitu. Jangan sampai kita itu malah menurun, memundurkan cara pandangnya masyarakat gitu untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita itu malah mundur ke belakang bukan maju ke depan gitu. Karena ini sangat berbahaya sekali, apalagi ya kita tahu ya robot trading ini identik dengan money game. Apalagi sekarang kita lihat begitu banyak lah orang-orang yang menjual robot trading ini sekarang ini pada tutup, akhirnya orang teriak semua scam gitu. Orang menyatakan ini scam. Lalu itu katanya mau diregulasi, ya itu berat. Seolah-olah pemerintah mewacanakan, mengesahkan, melegalisasi skema Ponzi itu. Ini gue berani sampaikan ini karena memang gue melihat itu. Gue melihat fakta itu terjadi di lapangan gitu. Karena segala sesuatu yang dilakukan para robot trading ini jelaslah bisa kita lihatlah Ponzi-nya sudah terlihat sekali begitu. Mereka menarik dana, menghimpun masyarakat, menghimpun dana daripada masyarakat, brokernya ya broker mereka sendiri, lalu mereka melakukan penyetelan terhadap grafik, mereka bisa otak-atik itu. Justru menurut gue itu adalah kemunduran yang sangat-sangat signifikan bagi Indonesia bila robot trading disahkan di Indonesia, begitu. Jadi gue nggak tahu ini kepentingannya apa gitu bagi Pak Bamsud. Mudah-mudahan Pak Bamsud memang punya kepentingan yang baik untuk Indonesia sendiri dan gue yakini itu karena Pak Bamsud adalah Ketua MPR RI yang sangat berkepentingan dan menginginkan Indonesia ini menjadi lebih baik, perekonomiannya berkembang jauh lebih baik begitu. Tapi saya mohon kepada Pak Bamsud untuk coba ya lebih mengkaji lagi, mengundang para ahli yang memang mengerti dan paham skema Ponzi ini seperti apa begitu. Dan mungkin Pak Bamsud juga bisa mengundang para influencer-influencer yang selama ini mengamati begitu ya. Mengamati bagaimana berjalannya skema Ponzi di Indonesia. Ya, banyak influencer-influencer yang Bapak bisa undang. Ya, saya sendiri jika diminta untuk memberikan pendapat saya di depan Pak Bamsud, saya siap begitu. Ada juga Roy Sakti, ada Chandra Teja, ada Abraham Santosa, pelaku trading yang mungkin bisa kita lihat, ada Bang Jai begitu ya. Banyak sekali orang-orang yang berkualitas, berkapasitas yang mengamati dunia pertradingan ini, dunia robot ini selama ini, dan perlu sekali pendapatnya mereka ini untuk didengarkan begitu. Karena kalau serta-merta kita langsung melakukan pengesahan, legalisasi itu tanpa adanya research yang mendalam, yang benar-benar bisa kita dapatkan, benar-benar dari bawah langsung, ya ini sangat berbahaya. Justru menurut gua akan menjadi ancaman besar bagi rakyat Indonesia begitu. Akan menjadi ancaman besar sendiri bagi masyarakat begitu. Kita pahamilah ya robot trading ini seperti apa begitu. Karena menurut gua MLM itu sebenarnya adalah sistem penjualan yang baik begitu. Multi level marketing itu adalah penjualan yang baik. Penjualan langsung itu adalah sistem yang sebenarnya baik. Membangun jaringan dan sebagainya itu adalah yang baik. Tetapi kadang-kadang disalahgunakan. Karena memang ada potensi penyalahgunaannya di dalam sistem itu gitu. Lalu kita bukakan pintu, lu mau salah gunakan ini silakan. Wah, itu masalah gitu. Itu akan menjadi bahaya justrunya bagi para pelaku begitu. Kecuali multi level itu benar-benar dilakukan oleh siapa? Oleh negara itu sendiri. Oleh pemerintah itu sendiri begitu. Nah, itu baru boleh. Itu pun saya tidak akan sepakat bila robot trading produknya. Karena robot trading kalau mau dijual ya silakan dijual gitu. Kenapa harus digunakan multi level? Apa dampak perekonomian bagi Indonesia? Justru menurut gua itu akan menjatuhkan perekonomian di kalangan masyarakat. Karena pada saat itu digunakan tidak ada jaminan keuntungan yang bisa pemerintah berikan kepada masyarakat itu sendiri. Jika robot trading itu digunakan lalu malah merugikan masyarakat, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, kan kembali lagi di situ. Kecuali ini gua hanya coba ingin sampaikan kan. Kecuali robot trading itu dibuat robot trading itu dibuat oleh pemerintah sendiri. Pemerintah ingin agar rakyat itu bisa menggunakan robot trading ini secara massal, bertransaksi massal, ya I don't know. Apakah itu mungkin? Tentu saja tidak, karena belum ada negara yang melakukan hal itu. Gitu. Dan menurut gua itu adalah kemunduran menurut gua. Dan seolah-olah kalau kita menggunakan sistem robot trading, lalu pemerintah yang membuat robot trading juga, ya itu agak lucu gitu ya, sehingga terkesan seperti pemerintah akan mendiktator rakyat untuk menggunakan robot trading, itu kan lucu juga begitu. Ya gua
sepakat sampai bagaimana melegalisasi kripto itu, meregulasi kripto di Indonesia, gue sangat sepakat. Sampai situ gue sepakat. Tapi kalau robot trading, jelas gue adalah orang pertama yang akan sangat menolak itu. Karena robot trading tidak menjamin sebuah keuntungan bagi masyarakat. Dan justru kalau kita lihat persentase keuntungan, untung rugi daripada menggunakan robot trading adalah lebih besar kerugian daripada keuntungan begitu. Sehingga menurut gua beropini ketika pemerintah mengesahkan robot trading untuk dijual di Indonesia dengan sistem penjualan langsung, maka menurut gua ada upaya pemerintah itu merugikan masyarakat gitu. Apakah itu keinginan Pak Bamsud? Tentu saja tidak. Mungkin Pak Bamsud punya keinginan untuk mempelajari tentang digital asset, tetapi karena orang sekitarnya mungkin adalah pemain robot trading, sehingga melakukan bisikan-bisikan atau memberikan masukan-masukan yang menurut gua justru menjerumuskan gitu. Jadi saya harap kepada Pak Bamsud untuk lebih mengkaji ini lagi ya, undang para influencer yang mengerti dan paham, orang-orang yang mengamati dunia robot trading. Mungkin Pak Bamsud bisa lebih mendengarkan secara langsung, tidak serta-merta mendengarkan dari satu pihak, tidak serta-merta mendengarkan daripada masyarakat yang pemain-pemain saja begitu. Tetapi bagaimana orang-orang yang benar-benar merasakan kerugian dan keuntungan daripada menggunakan robot trading itu sendiri begitu. Ya, kepada Kementerian Perdagangan juga perlu ada masukan-masukan kepada wacana yang disampaikan oleh Pak Bamsud itu sendiri begitu ya, terutama Pak Wamen yang sudah ditemui oleh Pak Bamsud, mungkin bisa membuat analisa sendiri terhadap robot trading yang justru saat ini kita jelas-jelas melihat merugikan masyarakat dan jelas-jelas menurut gua kalau seandainya robot trading ini dilegalkan ya, seperti mohon maaf sekali ini, sepertinya Kementerian Perdagangan itu seperti tidak memiliki marwah. Ini gua ngomong fair-fairan saja ya. Ini gua ngomong benar-benar apa adanya gitu. Tapi gua yakin lah Kementerian Perdagangan itu punya prinsip yang baik ya. Apalagi Pak Lutfi menterinya sangat tegas sekali ya. Sehingga tidak mungkin akan menjatuhkan marwah Kementerian Perdagangan dengan melakukan legalisasi terhadap robot trading itu sendiri begitu. Jelas sekali Pak Lutfi sudah sampaikan di robot-robot trading ini adalah ponzi, menggunakan MLM dan apa segala macam, ini adalah ponzi. Ujuk-ujuk tiba-tiba dilegalisasi. Wah, itu menurut gua adalah salah satu langkah yang lucu sekali dan patut gua tertawakan bersama begitu. Jadi saya yakin bahwa kementerian tidak akan lakukan itu. Saya yakin kementerian akan berupaya semaksimal mungkin yang terbaik bagi rakyat Indonesia, dengan cara benar-benar memberantas robot trading ilegal yang selama ini merugikan masyarakat, dan tidak akan mungkin itu diregulasi dengan sebagaimana yang mungkin disampaikan oleh Pak Bamsud. Gue yakin sekali nantinya juga, gue yakin sebenarnya tanpa harus menonton video gue ini, Pak Bamsud juga punya orang-orang yang pintar juga untuk melakukan research terhadap tentang robot trading, dan mudah-mudahan Pak Bamsud, orang-orang sekitarnya juga tidak salah ya. Bukan orang-orang yang menginginkan robot trading tertentu itu untuk naik, untuk meregulasi perusahaan-perusahaan mereka sendiri begitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu begitu. Apapun itu ceritanya, gua salut ya terhadap Pak Bamsud yang memang mau dan terjun langsung berperan serta dalam pengembangan robot trading di Indonesia. Gua salut kepada Pak Bamsud. Tapi kembali lagi Pak, pesan saya kepada Pak Bambang Susatyo untuk bisa lebih berhati-hati dalam melakukan research. Bapak harus lihat orang-orang sekitar Bapak itu siapa begitu ya. Jangan sampai orang-orang sekitar Bapak juga ternyata adalah orang-orang atau pemilik daripada salah satu robot trading yang justru akan berdampak buruk nantinya kepada karir politik daripada seorang Pak Bamsud. Hari ini yang bisa gue sampaikan begitu. Ini adalah omongan gue dari hati gue yang paling dalam dan sejujur-jujurnya yang bisa gue sampaikan. Apapun dampak dan resiko gue tanggung secara utuh begitu. Oke, itu aja dari gue, Pablo Benua. Jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di komen, dan jangan lupa juga untuk di share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.